Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman-teman kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya atau PPDB di Provinsi Jawa Timur khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri tahun 2024 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman. Ini yang banyak sekali ya ditanyakan oleh calon peserta ya ataupun orang tua ini terkait dengan berkas ambil dan verifikasi PIN. Jadi ini saya gabung dari satu ya. Karena nanti untuk sebelum pengambilan PIN dan juga setelah pengambilan PIN itu ada verifikasi PIN atau verifikasi berkas. Nah, nanti kita akan bahas untuk tahun ini ya, tahun 2024, tahun lalu ya, 2023, 2022, 2021 dan seterusnya ya, intinya tahun lalu. Terus untuk yang siswa luar Jatim ya, di luar Provinsi Jatim. Nah, nanti ada dua langkah yang wajib dilakukan oleh siswa ya, artinya sebelum dan sesudah pengambilan PIN. Nah, nanti yang penting juga ini teman-teman. Jadi ada tipe file. Jadi formatnya ya, tipe file atau format yang bisa diupload berkasnya saat pengambilan PIN online itu formatnya apa, terus ukurannya berapa. Dan tentunya ini berlaku untuk di semua jalur pendaftaran ya. Jadi untuk itu teman-teman silakan simak video ini sebelum nanti proses pengambilan PIN ya, karena nanti persiapan berkas dulu baru proses pengambilan PIN. Nah, di dalam beberapa pembahasan ini nanti ya, yang pertama ada syarat dan ketentuan ambil PIN. Jadi PIN itu digunakan untuk apa dan apa yang harus dilakukan ya. Terus berikutnya ambil berkas untuk ambil PIN dan juga untuk verifikasi PIN. Terus ada jadwal ambil PIN, ini yang penting ya, karena jadwal ambil PIN ini kalau kita lihat di tahun lalu ya, tahun kemarin itu tidak ada perpanjangan ya, jadi sudah sesuai jadwalnya. Terus berikutnya kapan PIN terbit. Jadi setelah pengisian data online, verifikasi berkas, itu nanti kapan sih PIN itu bisa terbit ya, apakah siswa itu harus menunggu di sekolah ataupun siswa itu harus pulang. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas untuk berkas apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan ya, ataupun calon siswa ketika pengambilan PIN. Oke, yang pertama mungkin bagi kalian yang ingin gabung di grup ya, bisa di Telegram ataupun di WhatsApp ya, silahkan scan barcode yang sudah kita sediakan ya. Yang pertama untuk jenis lulusan dalam pengambilan PIN ini sebenarnya ada 3 ya. Nah, ini ada 3 ya. Nah, ini yang pertama ada lulusan Jawa Timur tahun 2024, ada lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya ya, misalnya 2023, 2022 dan seterusnya. Dan juga ada lulusan di luar Jawa Timur. Jadi nanti teman-teman yang pertama harus paham dulu. Jadi teman-teman ini jenis lulusannya apa? Apakah di Jawa Timur tahun sekarang, tahun lalu, atau di luar Jatim. Ini yang harus dipahami ya. Yang kedua, nanti dalam pengambilan PIN terakhir ya, setelah simpan permanen nanti ada rekomendasi sekolah terdekat untuk verifikasi PIN ya. Jadi sekali lagi PIN itu diambil secara online, paham ya. Nah, tapi untuk proses penerbitan PIN ya, untuk proses penerbitan PIN itu ada namanya verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas itu membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, nanti dengan cara bagaimana? Mendatangi SMA atau SMK terdekat. Ya, ini untuk melakukan verifikasi secara offline. Jadi pengambilan PIN itu didahului dengan pengambilan upload data berkas itu secara online. Setelah itu verifikasi berkas PIN dengan datang ke SMA atau SMK terdekat. Nah, nanti di sini ada prosedur proses verifikasi. Di sini nanti ada berkas-berkas yang perlu disiapkan. Ya, apa saja ini disesuaikan. Terus di sini ada rekomendasi sekolah-sekolah terdekat. Ya, jadi nanti di sini ada ya. Nah, sekolah-sekolah yang terdekat dengan lokasi Anda itu di mana. Nanti baru diverifikasi PIN-nya. Nah, berikutnya kita bahas untuk syarat dan ketentuan untuk ambil PIN ya. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, kita bahas dulu bahwa semua calon peserta didik baru. Jadi semua ya. Jadi semua itu ya semua. Pokoknya intinya yang mau ikut pendaftaran di PPDB Jatim ini wajib mengambil PIN ya, dan menentukan titik lokasi rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdb.jatimprov.go.id atau ppdbjatim.net ya, dimulai tanggal 27 Mei sampai dengan 14 Juni 2024. Ini tanggalnya dicatat ya. Jadi 27 Mei itu sudah pengambilan PIN. Tapi sebelum pengambilan PIN ya, ada verifikasi
nilai rapor ya. Nah, kemarin di video kita sudah bahas ya di playlist ini ya, nanti teman-teman bisa cek di video. Nah, ini ada cara verifikasi nilai rapor. Ini kemarin yang sudah kita bahas ya. Terus yang berikutnya nomor 2, pengambilan PIN hanya dilakukan 1 kali. Jadi PIN itu misalkan mau daftar di tahap 3, 4, 5, ini di setiap tahap tidak perlu ngambil PIN. Jadi PIN itu diambil hanya 1 kali ya selama PPDB berlangsung. Jadi diambil untuk tahap 1 sampai dengan tahap 5 itu hanya 1 PIN. Terus pengambilan PIN didahului dengan pengisian data. Nah, ini ya, dan mengunggah berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Jadi PIN itu yang pertama diajukan secara online. Intinya gitu ya. Siswa itu melakukan pengajuan PIN secara online ya. Nah, ini oleh calon peserta didik baru secara online sesuai dengan ketentuan. Jadi artinya PIN itu diajukan secara online. Paham ya? Nah, berikutnya di poin 4 ini, calon peserta didik baru ini mendatangi SMA atau SMK yang masuk wilayah dalam atau luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili alamat yang ada di dalam KKSKD calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Paham ya? Jadi siswa itu pertama adalah mengisi data dan mengunggah dokumen secara online. Nanti bagaimana Pak cara ambil PIN? Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Nah, terus setelah mengisi data secara online, nah ini untuk proses penerbitan PIN, nah maka dilakukan verifikasi dan validasi secara offline di SMA atau SMK terdekat. Paham ya? Oke, yang berikutnya PIN. Nah, ini yang penting sekali. PIN itu dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau mau ikut daftar harus punya PIN. Nah, kalau nggak punya PIN bagaimana Pak? Ya nggak bisa ikut daftar. Paham ya? Jadi itu sangat sederhana. Jadi kalau mau ikut daftar berarti harus punya PIN. Kalau nggak punya PIN ya berarti nggak bisa daftar. Paham ya? Oke, sekarang kita akan bahas di poin inti yaitu berkas ambil PIN dan verifikasi PIN. Jadi nanti sebenarnya sama ya. Jadi berkas-berkas yang disiapkan nanti sama ya ketika teman-teman itu mau verifikasi data yaitu yang di bawah. Yang pertama itu adalah ini ya, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, nomor induk siswa nasional atau NISN, tanggal lahir dan tanggal terbit KK atau SKD. Ini nanti digunakan untuk login ya. Jadi setelah dapat PIN nanti ini yang akan digunakan untuk login daftar. Ya, selain ini nanti ada PIN untuk pendaftarannya. Terus yang berikutnya adalah kartu keluarga, KK ya, kartu keluarga atau KK. Jadi nanti ini dientrikan tanggal terbitnya. Jadi teman-teman nanti harus paham ya, pakai KK atau pakai SKD. Terus fotokopi SKD ya, surat keterangan domisili lah. SKD ini tidak serta-merta bisa digunakan ya. Jadi SKD ini ya, nanti ini juga tergantung dari kondisi kalian ya. Nah, SKD ini ya dan fotokopi surat keputusan BPBD setempat tentang status keadaan bencana bagi calon pendidik yang baru di daerah tertimpa bencana. Jadi ketika misalkan teman-teman itu berada di daerah bencana, maka bisa menggunakan SKD ya, dan juga membawa surat keputusan dari BPBD. Ini kalau misalkan berada di bencana, misalkan dari wilayah A diungsikan ke wilayah B, itu bisa menggunakan SKD. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan tidak di daerah bencana ya tidak perlu. Poin 3 ini tidak perlu disiapkan. Paham ya? Nah, berikutnya SKD lagi ya. Nah, ini untuk misalkan yang teman-teman berada di pondok pesantren atau di panti. Nah, ini berarti berkas yang dibawa adalah surat izin pendirian pondoknya atau pantinya ya. Nah, dan juga ini bisa membawa SKD-nya. Jadi yang dibawa 2. Misalkan teman-teman ini posisinya di pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial. Jadi ini SKD ya, membawa 1 SKD. Yang kedua adalah surat izin atau surat keputusan pendirian lembaganya. Ini kalau misalkan posisinya di pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial. Pak, kalau misalkan enggak pakai ini ya berarti poin 4 enggak usah disiapkan. Ini tergantung dari kondisi ya. Kalau misalkan kondisi kalian itu seperti apa, berarti berkas itu perlu disiapkan apa tidak. Paham ya? Terus yang berikutnya adalah fotokopi ijazah. Nah, kali ini penting, ini wajib, ini semuanya harus punya ya. Kalau ijazah berarti untuk lulusan tahun lalu. Nah, kalau lulusan sekarang bisa menggunakan SKL atau surat keterangan kelas akhir di kelas 9 atau kelas 3 ya dari kepala sekolahnya. Terus yang berikutnya ini fotokopi rapor. Ini semuanya harus disiapkan ya, karena ada verifikasi nilai raport, ada entry nilai raport.
Nah, ini yang disiapkan adalah rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Ini kemarin sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya ya. Nah, ketika ini verifikasi nilai rapor ini sudah kita kasih contohnya yang di fotokopi itu yang mana ya. Terus yang berikutnya di poin 7, ini berarti penting ya. Ini semua harus ada, semua harus ada. Nah, ini fotokopi sertifikat akreditasi SMP-nya yang telah dilegalisir. Nah, ini bagi peserta didik baru yang dari luar provinsi Jawa Timur. Kalau misalkan dari dalam Pak, ya kalau bukan dari luar provinsi Jawa Timur ya ini tidak perlu disiapkan. Jadi dilihat kondisinya perlu disiapkan apa enggak. Terus berikutnya adalah fotokopi SKPD ya, surat keterangan pindah domisili dan SK mutasi pindah tugas orang tua. Nah, ini bagi yang mau daftar di jalur pindah tugas orang tua atau wali. Nah, ini kalau misalkan tidak jalur pindah tugas orang tua Pak ya tidak perlu disiapkan. Paham ya? Jadi dilihat kondisinya lagi apakah menggunakan kondisi ini apa tidak. Oke, paham? Nah, yang berikutnya ini adalah ini fotokopi surat penugasan ya bagi orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari kepala SMA atau tempat bertugas. Nah, ini bagi pendaftar jalur pindah tugas anak guru atau tenaga kependidikan. Kalau misalkan tidak pakai jalur ini Pak ya tidak perlu disiapkan. Jadi dilihat kondisinya. Paham ya? Nah, kalau poin 10 ini semuanya surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memasukkan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam PPDB dan data yang telah diisikan dalam sistem PPDB. Kalau 10 ini semuanya harus ya. Nanti contohnya gimana Pak, cara ngisinya gimana Pak ya. Ini kemarin sudah kita publikasi ya, sudah kita post di sini ya di website kita mastiukade.com. Di sini teman-teman nanti di halaman akhir ya. Nah, ini bisa pilih yang dalam bentuk PDF. Ya, di sini kita kasih contoh pengisiannya ya. Nah, ini pengisiannya seperti apa. Terus di sini ada format PDF kalau misalkan mau dicetak diisi secara manual. Atau kalau mau diketik ya kita sediakan dalam bentuk Microsoft Word sehingga nanti bisa diketik ya, terus dicetak, dikasih materai baru ditandatangani, di-scan. Paham ya? Nah, nanti teman ceknya di mana? Teman-teman masuk dulu di sini ya di mastiukade.com ini ya. Saya itu masuk di PPDB, pilih PPDB 2024 ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya. Ini sudah kita siapkan untuk semua informasi mengenai PPDB. Nanti teman-teman bisa download yang ini. Surat pernyataan kebenaran dokumen dan siap diproses hukum jika terbukti tidak benar pada PPDB Jatim tahun 2024. Ini informasi-informasi mengenai PPDB tahun 2024 ini sudah kita siapkan ya di satu menu ini PPDB 2024. Paham teman-teman ya? Terus yang terakhir, nah ini data atau berkas yang di-scan. Jadi berkas-berkas tadi disiapkan selain dalam bentuk fotokopi ya, dalam bentuk asli dan juga di-scan atau difoto. Nah ya, terus di foto itu ada ketentuannya ya. Jadi ada formatnya itu apa? Ya format yang bisa diupload ya di dalam sistem itu formatnya JPEG ya, JPG dan juga PNG. Ini format foto ya. Jadi ketika difoto itu formatnya seperti ini. Atau mungkin di-scan dengan menggunakan tipe ini. Terus ukuran minimalnya paling kecil ya. Jadi minimal itu paling kecil 100 KB. 100 KB ya, bukan 1 MB ya, tapi 100 KB. Dan maksimalnya ya ini maksimalnya adalah 400 KB. Paham ya? Jadi data-data sekali lagi data-data yang perlu Bapak Ibu siapkan ya atau calon peserta didik baru yang disiapkan itu sesuai dengan kegiatannya atau sesuai dengan tugasnya masing-masing atau sesuai dengan apa ya kondisinya masing-masing. Terus nanti untuk NPSN, NISN ya, tanggal lahir ini nanti bisa dilihat di fotokopi rapor. Ini biasanya sudah komplit ya. Di biodata diri siswa itu di fotokopi rapor ini sudah komplit untuk biodata NPSN, NISN, tanggal lahir dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Sekali lagi untuk verifikasi PIN itu harus datang ke sekolahnya. Terus berikutnya kapan PIN itu terbit setelah verifikasi PIN. Jadi ingat ya, jadi PIN diisi dulu secara online, upload berkas dulu ya. Setelah itu baru verifikasi PIN ke sekolah terdekat. Oke ya. Terus kapan PIN terbit? Nah, PIN terbit itu ini setelah siswa melakukan verifikasi berkas ya.
Nah, di sekolah terdekat maka siswa dapat menunggu PIN terbit dengan estimasi waktu 3 jam. Jadi nanti setelah pengajuan PIN selesai ya, ini kan dilakukan secara online kan. Nah, ini secara online. Setelah itu teman-teman datang ke sekolah secara offline, nanti berkasnya kan sudah diverifikasi oleh operatornya. Baru nanti teman-teman menunggu ya estimasi ya. Jadi kurang lebih nanti 3 jam PIN itu baru terbit. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu di sekolah. Jadi kalau misalkan berkas pengajuan PIN-nya sudah diverifikasi, sudah oke, sudah betul, teman-teman bisa meninggalkan sekolahnya. Nanti bisa dipantau di online. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara melihat PIN itu sudah terbit atau belum. Nanti di video kita berikutnya. Oke teman-teman, nanti di video berikutnya kita akan bahas mengenai cara ambil PIN ya. Nanti kita akan bahas video-video di seputar PPDB Jatim tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.